Majelis Wali Songo. Sepanjang perjalanan dari Semarang ke Giri Kedaton, Syekh Siti Jenar mendapati perselisihan antara penduduk pesisir dan penganut paham Syiah makin menajam. Tanpa diketahui siapa yang memimpin, tiba-tiba terjadi penyerangan, penjarahan, pembakaran, dan perusakan terhadap rumah-rumah dan tempat ibadah yang diduga milik orang-orang Syiah. Tidak kenal Muslim, tidak kenal Hindu. Penduduk Nusa Jawa seolah diarahkan oleh satu kekuatan tidak kasat mata untuk memburu orang-orang yang mereka tuduh Syiah. Yang paling menderita dalam peristiwa itu adalah penduduk keturunan Campa yang tegas-tegas menyatakan penganut Syiah. Mereka lari ke hutan-hutan untuk menghindari kejaran penduduk yang sudah gelap mata, seolah keranjingan setan. Sadar bahwa masalah perselisihan itu tidak dapat diselesaikan dengan meredamnya dari satu tempat ke tempat lain, Syekh Siti Jenar berusaha membawa masalah tersebut ke dalam pertemuan para penguasa pesisir dan pemuka Trah Prabu Kertawijaya di Giri Kedaton. Sebagaimana saat berdebat dengan Syekh Abdul Jabbar El-Kabiri dan Sidi Abdul Qadir El-Kabiri. Syekh Siti Jenar dalam pertemuan itu dengan tegas menyatakan tidak setuju terhadap pandangan-pandangan picik yang menghendaki agar semua penganut Syiah di Nusa Jawa dibinasakan dan kedatangan Portugis wajib disambut dengan senjata. Sebagai orang yang menghendaki terjadinya keseimbangan dalam tatanan kehidupan, ia tidak menginginkan ada tindak kekerasan yang berlebihan. Di hadapan para penguasa pesisir dan keturunan Prabu Kertawijaya itu, Syekh Siti Jenar berkata dengan suara lantang dan tegas, "Sesungguhnya kisah jatuh dan bangunnya suatu bangsa sebagaimana yang sudah dialami umat manusia adalah pelajaran yang agung jika kita mau berpikir. Jika Allah sudah berkehendak menimpakan mara bahaya kepada makhluknya, tidak ada yang bisa menghindarkannya kecuali Dia sendiri." Quran Surat Yusuf. Dengan begitu, menurut hematku, kehadiran Yajuj Majuj yang membuat kerusakan di muka bumi pada dasarnya adalah kehendaknya. Rahasia di balik hadirnya Yajuj wa Majuj pada dasarnya adalah peringatan keras dari Allah kepada sebagian manusia yang telah menempatkan diri sebagai Fir'aun. Yajuj Majuj selalu datang saat manusia tidak menuhankan makhluk sebagaimana terjadi pada Fir'aun. Guru dan mertuaku, almarhum Syekh Said Abdul Malik Al-Baghdadi, telah bercerita kepada aku tentang seorang sufi besar bernama Syekh Majiduddin Al-Baghdadi yang hidup pada zaman Muhammad Ibnu Tikis, penguasa Khwarazm yang bertindak sewenang-wenang seperti Fir'aun. Para ulama fikih dan guru tarekat yang mengitari penguasaan Khwarazm tersebut adalah penghasut-penghasut jahat yang pintar menjilat dan membiarkan Ibnu Tikis tenggelam di lautan nafsunya. Akibat hasutan para ulama palsu tersebut, Ibnu Tikis menghukum mati Syekh Majiduddin Al-Baghdadi yang dianggapnya telah murtad dan berbahaya bagi kekuasaannya. Padahal Syekh Majiduddin Al-Baghdadi adalah seorang wali Allah. Dia tidak mau berkomplot dengan penguasa. Sebaliknya, dia suka mencela tindakan-tindakan Ibnu Tikis yang tidak terpuji.
Para ulama dan Ibnu Tikis untuk sesaat bisa tertawa-tawa gembira karena telah berhasil menyingkirkan orang tidak berguna yang berbahaya seperti Syekh Majiduddin Al-Baghdadi. Para ulama bisa tertawa-tawa gembira sebagaimana sebelumnya mereka menghasut penguasa Khawarizm untuk membunuh Syekh Shihabuddin Yahya Suhrawardi dan Syekh Ruzbihan Bakli. Namun apa yang terjadi setelah kematian Syekh Majiduddin Al-Baghdadi? Sejarah mencatat Al-Wali, sang kekasih, melingkupi Syekh Shihabuddin, Syekh Ruzbihan Bakli, dan Syekh Majiduddin Al-Baghdadi meluapkan amarah kemurkaan terhadap tindakan penguasa Khawarizm dan para ulama jahat. Allah mengirim Yajuj wa Majuj yang dipimpin seorang pembinasa, Genghis Khan. Selama kurun 5 tahun, seluruh kekuatan Ibnu Tikis di segenap penjuru Khawarizm diluluh lantakan oleh kawasan Yajuj wa Majuj. Beribu-ribu ulama, pejabat, raja, keluarganya, bahkan orang-orang tua, perempuan dan anak-anak yang hidup di permukaan bumi Khawarizm dijagal tanpa kenal ampun. Saat itu, negeri-negeri bawahan Khawarizm seperti Balkh, Marv, Nishapur, Herat, Dus, Rai, Kazwin, Hamadan, dan Ardabil tenggelam di dalam kobaran lautan api. Tidak satupun kekuatan senjata yang dimiliki Ibnu Tikis dapat menahan Yajuj wa Majuj. Tidak sepatah kata pun fatwa ulama yang dapat menahan penghancuran kawasan Yajuj wa Majuj. Kini, ketika saudara-saudara kita asal Persia, Kerala, dan Maghrib datang berbondong-bondong untuk memberitakan munculnya Fir'aun Persia dan hadirnya bajak laut Portugis yang mereka anggap sebagai kaum perusak Yajuj wa Majuj, sepantasnya lah kita mawas diri. Maksudku, jika kabar yang disampaikan saudara-saudara kita itu benar, maka kita wajib bertanya kepada diri kita, apakah di sekitar kehidupan kita sekarang ini tidak sedang berkuasa manusia-manusia yang mengangkat diri sebagai Fir'aun-Fir'aun? Apakah kiblat hati dan pikiran kita sekarang ini tidak sedang terarah pada tagut? Apakah tauhid kita selama ini sudah benar? Karena Allah tidak akan mengirimkan Yajuj wa Majuj kepada umat yang sudah benar dalam tauhid. Dengan begitu, menurut hematku, betapa baiknya jika kita merasa diri dan memperbaiki kekeliruan serta kesalahan kita dalam tauhid daripada kita membunuh penganut Syiah dan mempersiapkan senjata untuk menghadapi kehadiran sekelompok orang yang kita anggap berbahaya hanya karena mereka itu kita curigai sebagai Yajuj wa Majuj. Mendengar uraian Syekh Siti Jenar, para adipati pesisir pada prinsipnya dapat menerima alasan yang dikemukakan Syekh Siti Jenar. Namun, jauh di dalam hati, kebanyakan mereka tetap merasa sulit meninggalkan sikap curiga terhadap kehadiran bajak laut Portugis di Hindia. Sebab, apapun kenyataannya, bagian terbesar di antara adipati pesisir tersebut adalah penguasa saudagar, sehingga pandangan mereka tidak jauh berbeda dengan pandangan saudagar-saudagar Kerala dan Maghrib. Mereka tidak ingin kebebasan mereka dalam berniaga tersaingi, apalagi terkuasai oleh kekuatan baru. Mereka tidak bisa menerima kabar yang menyatakan bahwa bajak laut Portugis itu telah menjagal jamaah haji dan berencana akan menguasai semua jalur perniagaan di lautan. Untuk alasan pertahanan diri dan kebebasan berniaga, Syekh Siti Jenar tidak keberatan jika suatu perlawanan dilakukan kepada pihak-pihak yang ingin menguasai, sebagaimana tatanan kehidupan yang tidak mengenal mutlak-mutlakan. Dalam agama dan perniagaan pun tidak boleh ada mutlak-mutlakan, di mana
satu pihak menguasai pihak lain dengan kekerasan melalui kekuatan senjata. Walau begini, menurutnya, sebelum suatu perlawanan dilakukan, wajiblah terlebih dahulu dibangun benteng pertahanan diri yang kuat. Dan sekuat-kuat benteng pertahanan diri adalah benteng pertahanan yang dibangun di atas landasan nilai-nilai tauhid. Untuk alasan itu, dengan kata-kata tajam dan bernada menyindir, Syekh Siti Jenar berkata, "Aku kira apa yang sedang kita ributkan tentang Fir'aun Persia hendaknya kita selesaikan secara bijak." Maksudnya, jika seorang pemuka Syiah melakukan kejahatan kemanusiaan, janganlah penganut Syiah yang tidak ikut-ikut melakukan kesalahan dijadikan sasaran kemarahan. Karena itu, aku berharap kepada saudara-saudaraku, para raja yang berkuasa, untuk mengambil tindakan tegas terhadap kekacauan di wilayahnya masing-masing. Jangan biarkan penduduk saling membunuh hanya gara-gara tindakan orang lain di negeri asing. Kemudian, tentang bajak laut Portugis, menurut hematku, pada dasarnya adalah pembuktian atas apa yang sudah disampaikan Syekh Ibrahim Al-Uryan yang telah menyaksikan kitab langit. Sesungguhnya, dia telah melihat perlambang kapal-kapal yang tertambat di dermaga, dan dari dalamnya keluarlah kawanan serigala, musang, serta makhluk-makhluk pemangsa dari kegelapan. Mereka itu makhluk rakus yang tidak pernah kenyang. Kawanan serigala, musang, dan makhluk pemangsa itu menjelma manusia-manusia berparas mengagumkan dan perilakunya sangat santun. Mereka mendatangi manusia dengan senyuman dan kata-kata yang manis. Namun, tangan mereka yang tersembunyi di punggung menyembunyikan pisau beracun. Siapa saja di antara manusia yang lengah dan terpesona oleh ucapan manisnya akan ditikam. Tikaman pisau beracun itu tidak menyebabkan manusia mati. Sebaliknya, racun di pisau itu akan membuat hati manusia biru dan membeku. Setelah itu, hati akan menghitam dan membatu. Saat itulah manusia-manusia yang hatinya hitam dan membatu akan menjelma mayat-mayat hidup. Mereka akan menjadi wadah kosong tidak berjiwa. Kemudian, mereka yang sudah menjadi mayat-mayat hidup itu akan berjalan menyimpang dari kebenaran. Karena yang menampakkan pada cakrawala penglihatannya adalah perwujudan yang lain dari benda-benda dan angan-angan kosong yang muncul dari wujud maya. Itulah gambaran rohania yang diketahui Syekh Ibrahim Al-Uryan tentang bakal datangnya suatu zaman di mana manusia hidup dalam kegelapan nurani karena pelita jiwanya telah padam akibat kecintaan yang berlebihan terhadap kehidupan duniawi. Karena itu, ketika tanda-tanda perubahan zaman itu telah nampak, aku berpikir bahwa saat inilah waktu yang tepat bagi kita untuk mempersubur nilai-nilai tauhid yang sudah tumbuh di tengah kehidupan masyarakat. Karena manusia-manusia berparas menakjubkan jelmaan serigala, musang, dan makhluk pemangsa yang disaksikan Syekh Ibrahim Al-Uryan di kitab langit itu, tengarannya telah muncul tidak jauh dari kehidupan kita. Menurut penafsiranku, perlambang itu tidak hanya mengejawantahkan dalam perwujudan bajak laut Portugis yang akan diikuti oleh bajak laut lain yang akan memenuhi permukaan bumi, tetapi yang paling aku khawatirkan, perlambang itu juga mewujud di antara umat Islam sendiri. Maksudku, racun yang dibawa manusia-manusia jelmaan serigala, musang, dan makhluk pemangsa itu akan menyebar ke segenap penjuru dunia, baik melalui bajak laut Portugis maupun orang-orang Muslim berjiwa bajak laut
sehingga akhirnya akan lahir kawanan mayat hidup dari antara saudara-saudara kita yang masih terperangkap pada kecintaan terhadap dunia. Papar Syekh Siti Jenar. Paman, kata Pangeran Zainal Abidin putra Prabu Satmata, apakah kekuatan yang kita miliki tidak cukup kuat untuk melawan mereka? Bukankah penyerbuan Caruban ke Raja Galuh telah menunjukkan bukti bahwa kita sangat kuat jika bersatu? Justru itulah letak masalahnya, Pangeran, kata Syekh Siti Jenar. Para bajak laut itu akan datang tidak sebagai musuh. Mereka akan datang sebagai mitra berniaga yang menawarkan keuntungan besar. Sebagaimana kita ketahui, dalam hal dagang tidak ada perkawanan yang sejati, apalagi persatuan. Prinsip utama dalam hal dagang adalah bagaimana kita dapat menempatkan kepentingan kita di atas semua kepentingan agar kita dapat menangguk keuntungan sebesar-besarnya. Nah, pada keadaan itulah aku tidak yakin bahwa kita bisa bersatu, karena yang kita hadapi bukanlah ujung senjata seperti yang ditodongkan orang-orang Raja Galuh, melainkan tawaran keuntungan berlimpah yang menyilaukan kita. Jika demikian, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menghadapi mereka? Menegakkan nilai-nilai yang berazas pada tauhid. Bukankah selama ini kita semua sudah melakukannya? Bukankah kita sudah menyiarkan dakwah Islam di berbagai tempat? Tanya Pangeran Zainal Abidin. Itu memang benar, Pangeran. Namun semuanya masih dilakukan secara sendiri-sendiri dan terbatas pada lingkungan sekitar kita. Walaupun ada Bayangkari Islah, itu pun dilakukan pada batas-batas wilayah sendiri. Padahal yang kita butuhkan sekarang adalah gerakan serentak di seluruh negeri untuk memperkuat benteng nilai-nilai berazas tauhid. Karena kawanan bajak laut itu tidak akan mampu menembus pertahanan nilai-nilai suatu bangsa yang tegak di atas landasan tauhid. Karena itu, sekarang inilah waktu yang tepat bagi kita untuk memulai kerja keras membangun benteng pertahanan nilai-nilai sebelum para pecinta tubuh dan pemuja dunia itu datang ke hadapan kita. Bagaimana cara kita melakukannya? Kita harus mewujudkan gagasan Majelis Wali Songo sebagaimana yang sudah pernah aku bicarakan dengan saudaraku almarhum Susuhunan Ampel Denta, dengan ayahandamu serta Pamanda Raden Kusen. Kenapa kita butuh mewujudkan gagasan Wali Songo? Karena masyarakat Ummah atau Al-Ummah yang sudah terbentuk di sebagian Nusa Jawa ini membutuhkan pemimpin rohani atau Al-Imam dengan tetap berpedoman pada keteladanan yang dicontohkan 4 khalifah. Maksudku, jika selama ini di Caruban, Majapahit, dan Madura ada khalifah-khalifah yang berkuasa atas wilayahnya masing-masing, maka dengan terbentuknya Majelis Wali Songo, semua khalifah itu bisa disatukan, di samping tentu saja membatasi kekuasaan khalifah agar tidak menjadi Fir'aun seperti Syah Ismail. Dengan alasan agar khalifah tidak menjadi Fir'aun, maka melalui Majelis Wali Songo, kekuatan khalifah akan dibagi menjadi 2. Yang pertama, khalifah hanya menjadi penguasa wilayah dan menjalankan pemerintahan duniawi, sehingga lebih tepat jika ia disebut Al-Amir atau As-Sultan atau As-Sultan. Jabatan Al-Amir atau As-Sultan akan dipegang oleh seorang adipati yang ditunjuk oleh para adipati. Yang kedua, kekuasaan rohani yang meliputi kekuasaan agama yang mengatur penduduk yang tinggal di wilayah kekuasaan As-Sultan. Kekuasaan itu dipegang oleh para guru suci atau susuhunan di bawah kendali satu orang pemimpin rohani atau Al-Imam Al-Ummah. Itu berarti baik Al-Amir atau As-Sultan dan seluruh penduduk
wajib tunduk kepada kekuasaan Wali Songo, terutama yang terkait dengan penegakan aturan-aturan syarak, kata Syekh Siti Jenar. Apakah dengan cara demikian kita bisa menghindari ancaman bajak laut Portugis? Menurut hematku, kita tidak bisa melakukan kekerasan untuk menghadapi mereka yang mencintai dan memuja dunia. Karena jika kecintaan terhadap tubuh dan dunia kita lawan dengan cara yang sama, maka tidak akan ada bedanya antara kita dan mereka. Mereka harus dilawan dengan kekuatan rohani. Maksudku, saat inilah pemimpin-pemimpin rohani harus muncul sebagai kiblat panutan pemimpin duniawi dan penduduk sebelum kawanan pecinta tubuh dan pemuja duniawi itu datang ke sini. Saat inilah waktu yang tepat untuk mewujudkan Majelis Wali Songo, penguasa rohani di Nusa Jawa, ujar Syekh Siti Jenar. Kenapa majelis itu harus disebut wali? Kenapa pula berjumlah 9? Tanya Pangeran Zainal Abidin. Sebutan wali memiliki dua sisi makna, ujar Syekh Siti Jenar. Pertama-tama, bagi penduduk beragama Syiwa Buddha, kata wali bermakna pendeta yang melaksanakan upacara caru demi terciptanya keseimbangan kehidupan manusia. Mereka dimuliakan karena dianggap memiliki kemampuan melakukan upacara bumi suda. Sementara itu, dengan kenyataan yang menunjuk bahwa para wali yang 9 itu selain melaksanakan upacara juga adalah guru suci atau susuhunan, maka kedudukannya adalah sama dengan guru yang berstana di Kailasa, yaitu Syiwa. Dengan begitu, penduduk beragama Syiwa Buddha akan menganggap mereka sebagai penjelmaan Nawa Dewata. Menurut saudara kami almarhum Susuhunan Ampel Denta, kata wali dikaitkan dengan penduduk beragama Islam dengan makna pelindung dan sekaligus penguasa yang merujuk pada asma, af'al, dan sifat Allah dan al-wali. Jabatan wali dalam hal itu dinisbatkan kepada manusia-manusia yang sudah mencapai derajat tertentu sebagai wakil al-wali di muka bumi. Hal itu sudah diterapkan di Caruban dalam bentuk wali nagari dan wali al-ummah yang memiliki makna jabatan duniawi dan rohani. Namun dengan alasan tauhid dan demi menghindari kemungkinan lahirnya Fir'aun, maka jabatan itu harus dibagi dua, yaitu jabatan Al-Amir atau As-Sultan dan jabatan Al-Imam Al-Ummah. Jadi jabatan wali dalam Wali Songo lebih tinggi dibanding jabatan Al-Amir, As-Sultan, dan Adipati karena berkedudukan rohania. Sedangkan kata Songo yang bermakna 9 selain memiliki perlambang penguasa 8 penjuru mata angin, yaitu Nawa Dewata atau Parama Shiva, Wisnu, Sambu, Iswara, Rudra Brahma, Maheswara, Mahadewa, dan Sangkara, juga terkait dengan hitungan saudara kami almarhum Susunan Ampel Denta yang berpedoman pada hitungan abadiah, Abazadun Hawazun. Kata Songo menurutnya memiliki makna Jawa, yaitu huruf ketiga dan keenam pada abadiah, Abajadun Hawasun. Dengan demikian, Wali Songo memiliki perlambang penguasa rohani 8 penjuru mata angin di Nusa Jawa dan sekaligus pelindung 4 lemah larangan. Di dalam perbincangan, kami telah sepakat bahwa apa yang disebut Jawa bukanlah nama tempat atau nama kumpulan orang-orang. Yang disebut Jawa adalah sebuah tatanan nilai yang berlandaskan tauhid yang merupakan perpaduan anasir-anasir tauhid dari berbagai agama yang pernah ada di dunia. Itu sebabnya yang disebut Jawa
tidak akan pernah mati, dan sebaliknya akan tetap hidup lestari, abadi, seiring putaran roda waktu, selama anasir tauhid masih melekat padanya. Ketahuilah oleh saudara-saudara semua, bahwa nilai-nilai yang membentuk kejawaan adalah nilai-nilai tauhid. Oleh karena itu, nilai-nilai Jawa akan selalu hidup walaupun menghadapi tantangan dan rintangan yang bagaimanapun dahsyatnya. Selama masih setia pada sumbernya, yaitu tauhid, sebagaimana telah kita pahami, di dalam tata bahasa Jawa telah terdapat aturan bahwa di antara seluruh aksara yang ada, hanya aksara ja dan wa yang tidak bisa mati. Maksudnya, hanya aksara ja dan wa yang tidak bisa diberi pangkon. Itu mengandung makna bahwa siapa saja di antara manusia yang mengaku sebagai orang Jawa, namun dia mati ketika dipangku oleh jabatan, kekayaan, dan kemuliaan dunia, maka sesungguhnya dia itu pembohong. Dia belum bertauhid, dia belum menjadi Jawa, dan sekali-kali haram mengaku Jawa. Karena Jawa maknanya adalah tauhid. Jawa adalah awang umum. Jawa adalah ibarat huruf alif dalam bahasa Arab, yaitu huruf yang tidak bisa mati. Nilai-nilai tauhid inilah yang harus mendasari segala tindak dan laku bagi mereka yang mengaku manusia Jawa. Sesungguhnya, jauh sebelum datang kabar kehadiran bajak laut Portugis, kami telah memberitahu tentang bakal datangnya Yajuj wa Majuj yang mendebarkan kerusakan di muka bumi. Mereka adalah orang-orang yang sangat menakjubkan jika berbicara tentang kehidupan duniawi, namun berjiwa kosong. Mereka bukan orang yang bertauhid, pandangan mereka masih mendua. Mereka masih mencampur adukan antara yang hak, real, dengan yang batil atau maya. Mereka bicara tentang Tuhan, namun hati dan pikiran mereka berkiblat pada duniawi. Mereka tidak bisa dikalahkan oleh manusia-manusia yang masih mendua kiblat jiwanya. Karena itu, manusia-manusia yang ingin selamat dari mereka haruslah memiliki benteng pertahanan tauhid yang kuat. Artinya, jangan terperangkap pada kemenduaan sikap dalam menghadapi mereka. Jangan membenci dan jangan mencintai mereka, karena kehadiran mereka di hadapan kita pada dasarnya adalah atas kehendaknya juga. Karena itu, marilah kita sebarluaskan ajaran tauhid kepada seluruh penduduk Nusa Jawa agar kita semua selamat dari bujuk rayu dan pecinta dunia tersebut, ujar Syekh Siti Jenar. Raden Ahmad Susuhunan Khotib yang belum jelas dalam memahami gagasan Wali Songo mengemukakan keberatan terhadap usulan Syekh Siti Jenar itu dengan alasan tauhid. Sebagai Khalifah Tarekat Kubrawiyah yang menggantikan ayahandanya, dia menolak tegas ajaran yang bersifat ittihadiyah saat dijelaskan bahwa Majelis Wali Songo akan menggantikan kedudukan Nawadewata. Raden Ahmad tidak bisa menerima, karena gagasan itu hanya mungkin dilakukan jika orang seorang menganut ajaran ittihadiyah sebagaimana ajaran Bhagavatam dalam agama Hindu. Menurutnya, usaha mengambil alih kedudukan Nawadewata dengan Wali Songo dikhawatirkan akan merusak akidah. Menangkap ketidakpahaman Raden Ahmad, Syekh Siti Jenar kemudian memaparkan gagasan Wali Songo sebagaimana yang pernah ia sampaikan kepada Raden Ali Rahmatullah, Prabu Satmata, dan Raden Kusen. Sesungguhnya, di balik perubahan Nawadewata menjadi Wali Songo terkait dengan perubahan jabatan Buyut menjadi Ki Ageng dan jabatan Rama menjadi Ki Lurah, semuanya bertujuan menegakkan tauhid.
Dengan begitu, sebagaimana jabatan Ki Ageng dan jabatan Ki Lurah yang berujung pada penghapusan kebuyutan-kebuyutan dan punden-punden karaman, jabatan Wali Songo pun pada akhirnya berujung pada penghapusan pemujaan terhadap guru suci dan raja sebagai dewa, sebab mereka menjadi anggota Wali Songo, Al-Amir atau As-Sultan bukanlah jelmaan Tuhan, melainkan hanya sahabat-sahabat dan kekasih-kekasih Tuhan. Sehingga saat anggota-anggota majelis guru suci yang menjadi anggota majelis Wali Songo dan para adipati meninggal, kuburnya tidak akan disembah penduduk. Apa syarat-syarat untuk menjadi anggota majelis Wali Songo? Anggota Wali Songo terdiri atas guru suci, baik mursyid maupun khalifah tarekat, yang memiliki kewenangan untuk melakukan upacara madiksa atau bayat. Apakah gagasan Wali Songo itu tidak menjadi apakah gagasan Wali Songo itu tidak menyalahi akidah? Tanya Raden Ahmad. Karena kedudukan wali itu terrahasia dan tidak boleh diketahui oleh sembarang manusia kecuali sesama wali. Jika yang dimaksud adalah wali Allah, memang kedudukannya terrahasia. Namun sejak awal sudah aku jelaskan bahwa yang dimaksud Wali Songo adalah Wali Al-Ummah yang merujuk pada kedudukan Al-Imam Al-Ummah. Jadi Wali Songo adalah jabatan rohani yang bisa dikenal oleh seluruh masyarakat. Apakah para anggota Wali Songo itu berkedudukan Wali Allah? Berkedudukan Wali Allah hanya Allah dan para kekasihnya saja yang tahu. Satu hal yang sesungguhnya dapat kita tarik dari pembentukan majelis Wali Songo yang terkait dengan asma, sifat, dan af'al Allah, yaitu pengejawantahan az-zahir dan al-batin yang abadi. Maksudku, jika suatu ketika az-zahir pernah mengejawantahkan di Andalusia dalam wujud khilafah Islamiyah, maka saat itu al-batin tersembunyi secara rahasia. Ketika khilafah Islamiyah secara zahir menyingsing dari Andalusia, bukan berarti Islam terhapus di muka bumi, melainkan terbit di tempat lain, salah satunya di Nusa Jawa ini. Selama berbilang abad, Al-Wali telah mengejawantah pada wujud zahir para wali Allah yang mengajarkan jalan kebenaran, Torekoh Al-Haq, kepada manusia dan orang-orang yang dipilihnya. Namun saat Syah Ismail dengan mulutnya yang lancang itu menyatakan bahwa keberadaan wali Allah yang disandang para guru tarekat dan orang-orang suci adalah kebohongan, dengan alasan bahwa kedudukan wali hanya disandang oleh 12 orang imam Syiah, maka menyingsinglah Al-Wali secara zahir dari bumi Persia. Namun itu bukan berarti Al-Wali terbenam di dalam Al-Batin. Dengan zahirnya majelis Wali Songo ini, kita akan maklumkan kepada dunia bahwa Al-Wali tetap mengejawantah secara zahir di Nusa Jawa. Al-Wali secara zahir telah terbenam dari bumi Persia, namun terbit di bumi Jawa. Ini adalah pembuktian bahwa firman Tuhan bernama Syah Ismail yang mengaku keturunan Muhammad SAW itu hanya berlaku di wilayah kekuasaannya saja. Al-Wali tetap mengejawantah secara zahir di dunia. Tapi Paman, Raden Ahmad ingin menjelaskan lebih dalam. Bukankah kedudukan wali yang ditetapkan Syah Ismail terserap ke dalam diri 12 imam, sedangkan majelis Wali Songo hanya 9 orang? Apakah penduduk Nusa Jawa yang menganut Syiah akan mempercayai keberadaan Wali Songo? Kita tidak perlu mengikuti cara berpikir Syah Ismail di Persia sana. Kita tidak perlu mengikuti cara pikir penduduk Syiah Nusa Jawa. Kita harus bertindak dengan cara pikir penduduk Nusa Jawa yang bakal menerima gagasan kita. Maksudnya,
Jika selama ratusan tahun penduduk Nusa Jawa tidak mengenal imam yang 12, dan sebaliknya mereka lebih mengenal Nawa Dewata, 9 dewa, dan Trisamaya, 3 dewa, yang kesemua jumlahnya 12. Kenapa kita harus memaksa mereka sesuatu yang tidak mereka kenal? Menurut hematku, penduduk Nusa Jawa akan lebih mudah menerima keberadaan Majelis Wali Songo sebagai pengejawantahan Nawa Dewata dan Trisamaya. Itu berarti kita tidak perlu lagi terperangkap ke dalam perbedaan Sunni Syiah. Kita akan mengenal paham tentang Jawa dan bukan Jawa, kata Syekh Siti Jenar menegaskan.